Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan insyaallah yang akan kita bahas adalah bab yang ke-27, hadis nomor 441. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri saw'in. Aku pernah salat menjadi makmum Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam tertentu. Falam yazal qa'iman, dan beliau terus berdiri membaca surat, hatta hamamtu bi amri sau'in, sampai saya punya keinginan untuk melakukan hal yang buruk. Qila lahu, maka ada yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, wa ma hamamta, apa hal buruk yang kau inginkan? Qala, kata Ibnu Mas'ud, hamamtu an aquda wa adhara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin duduk dan aku tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri sendirian. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail beliau berdirinya panjang. Selanjutnya, mana yang lebih afdal ketika melaksanakan qiyamul lail? Berdirinya yang panjang ataukah lebih afdal jumlah rakaatnya yang banyak jika rentang waktunya sama? Misalnya qiyamul lail antara jam 3 sampai jam 4, kurang lebih 1 jam. Mana yang lebih afdal, berdirinya yang lama sehingga mungkin hanya cukup 3 rakaat, ataukah 11 rakaat tapi konsekuensinya lebih pendek? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kesimpulannya adalah faqad dhahaba jumhurul ulama minal Hanafiyah wal Malikiyah wasy-Syafi'iyah wa huwa wajhun indal Hambali. Mayoritas ulama di kalangan Hanafiyah, salah satu pendapat dalam mazhab Malikiyah, kemudian pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, dan salah satu keterangan dalam mazhab Hambali. Mereka mengatakan ila anna tulal qiyami afdal min kathratil adad. Memperpanjang bacaan, memperlama berdiri lebih afdal daripada memperbanyak jumlah rakaat. Wa dhahaba al-Malikiyah fil adhar. Sementara madhab Malikiyah yang lebih dominan, sehingga dalam Malikiyah ada 2 riwayat, ada 2 pendapat. Sebagian mengatakan panjang bacaan lebih afdal, sebagian mengatakan jumlah rakaat yang banyak lebih afdal. Wa dhahaba al-Malikiyah fil adhar wa huwa wajhun indal Hanabilah. Sementara menurut Malikiyah, dalam pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Malikiyah dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali, memperbanyak jumlah rakaat lebih baik. Tayyib. Dan perlu kita pahami bahwa khilaf di sini adalah khilaf afdaliyah, mana yang lebih afdal, bukan khilaf antara sah dan batal atau khilaf antara
sunnah dan bid'ah, tapi khilaf berkaitan dengan masalah yang lebih afdal. Dan wallahu a'lam, pendapat jumhur yang lebih mendekati kebenaran, karena dilihat dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail, beliau lebih sering berdiri lama dibandingkan memperbanyak jumlah rakaat. Dan kemarin sudah kita ceritakan teknis yang bisa kita lakukan agar kita bisa berdiri lama ketika salat adalah Anda bisa baca mushaf dengan menggunakan HP seperti ini. Sambil dibaca, nanti kalau sudah selesai dimatikan, masukkan kantong, rukuk, sujud dan seterusnya, nyalain lagi, dan terus seperti itu sehingga sampai selesai salat. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berdasarkan hadis ini, maka semangat Nabi SAW dalam beribadah luar biasa. Dan kita bisa lihat para sahabat sampai enggak kuat, padahal itu sekelas Ibnu Mas'ud. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, laqad hamamtu bi amri sau'in, sampai aku punya keinginan untuk melakukan hal yang buruk. Kenapa dia ikut? Kalau pengen gak ikut ya silahkan pulang. Karena itu kaidah bahwasanya imam tidak boleh memperberat makmum hanya berlaku untuk apa? Salat wajib. Sedangkan salat sunnah atau qiyamul lail, kaidah seperti ini tidak berlaku. Maka imam salat tarawih yang panjang hukumnya apa? Imam salat tarawih yang panjang boleh kalau tidak diseneni oleh takmir. Tapi pada asalnya boleh. Dan nanti kalau jamaahnya protes, Pak imamnya kok panjang sekali, ini memberatkan makmum. Salat tarawih itu sunnah, Bapak mau ikut silakan, gak ikut silakan. Beda dengan salat wajib. Kalau salat wajib jangan diperpanjang, sebab semuanya harus ikut. Maka yang sakit ikut, yang lemah ikut, yang tua ikut, yang punya kepentingan ikut. Tapi kalau qiyamul lail, yang sakit monggo, kalau nggak ikut silahkan. Yang tua kalau nggak ikut silahkan. Yang punya kepentingan, yang punya hajat nggak ikut silahkan. Karena itu ketika Mu'adz mengimami salat Isya dengan membaca surat Al-Baqarah, dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afattanun anta ya Mu'adz, kau mau bikin kisruh wahai Mu'adz. Salat Isya kalau membaca surat Al-Baqarah terlalu apa? Panjang. Sehingga dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ijtihad dari Mu'adz, namun ijtihadnya salah radhiyallahu anhu wa ardha. Sehingga di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram untuk salat Isya-nya pendek, biasa. Tapi qiyamul lail panjang. Dan ketika salat Isya orang nggak boleh tawaf. Tawaf nggak boleh. Berhenti semua. Pada waktu salat wajib nggak boleh ada yang tawaf. Semuanya harus berhenti ikut salat wajib. Karena salat wajib harus didahulukan dibandingkan kegiatan yang lain. Sehingga ketika salat wajib dilaksanakan, tawaf berhenti. Kemarin ada orang yang komentar, katanya rotasi bumi ini akan bergerak normal jika di muka bumi ini selalu ada orang yang tawaf. Jika di muka bumi ini selalu ada orang yang tawaf. Maka ketika Masjidil Haram ditutup karena Covid, wah, itu pemerintah Saudi disalahkan. Nanti gimana nasib rotasi bumi karena nggak boleh orang tawaf? Kita jawab, setiap hari itu 5 waktu orang nggak boleh tawaf. Yaitu 5 waktu sholat. Waktu duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh, itu nggak boleh tawaf. Setiap hari. Dan tidak ada orang yang protes. Karena memang ketika sholat wajib, orang tidak boleh melaksanakan tawaf. Baik. Sehingga untuk kegiatan qiyamul lail, mereka boleh tawaf. Orang ketika qiyamul lail, kemudian ada yang tawaf, ada yang salat sunnah, ba'diyah tawaf, bebas. Tapi ketika salat wajib, terlarang untuk melakukan tawaf. Selanjutnya, ke bab berikutnya. Bab yang ke-28. Babun ma ruya fi man nama al-laila ajma'u hatta asbaha.
Bab tentang orang yang tidur di malam hari, dia sudah punya niat tapi tidur sampai subuh. Bagaimana nasib orang seperti ini? Hadis nomor 442. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dzukira 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailahu hatta asbah. Diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang tidur di malam hari sampai subuh. Orang ini bangun subuh. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunai. Ini adalah orang yang telinganya dikencingi setan. Telinganya dikencingi setan. Padahal dia bangun apa? Subuh. Yang bangun subuh telinganya dikencingi setan. Kira-kira yang bangun 5:30 dia apa? Hah? Yang bangun subuh saja disebut oleh Nabi SAW telinganya dikencingi setan. Berarti adzan subuh ratangi, berarti diapain? Dilungguhi setan. Bodi apa no setan? Baik. Ini menunjukkan bahwasanya penekanan yang diberikan oleh Nabi SAW agar kita jangan sampai kalah dengan setan, sehingga usahakan untuk bangun sebelum subuh. Sekarang kita akan jelaskan tentang orang yang telinganya dikencingi setan. Yang pertama, apa maksud dikencingi setan? Apakah ini kiasan, kalimat kiasan, ataukah kalimat hakiki? Kalimat kiasan atau dalam bahasa kita majaz. Setan kencing itu kalimat majaz atau kalimat lawannya majaz itu apa? Lawannya majaz, hakiki. Dikencingi setan itu majaz ataukah hakiki? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan ini majaz. Artinya kalimat itu bukan kalimat hakiki. Sehingga bukan setan kencing di situ. Tapi ungkapan untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan dikuasai oleh setan. Kemudian makna yang kedua, bahwa kalimat ini adalah kalimat hakiki, bukan majaz. Sehingga setan betul-betul kencing. Dan ini pemahaman yang disampaikan oleh Al-Qurtubi. Sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengatakan, qala Al-Qurtubi wa ghairu. Al-Qurtubi dan ulama yang lain mengatakan, la mani'a min dhalik idh la ihalata fihi li'annahu thabata anna syaitana ya'kulu wa yashrab wa yankih fala mani'a min annahu yabul. Gak aneh kalau kita memahami setan itu kencing, karena setan bisa makan, bisa minum, bisa kawin, sehingga setan juga bisa kencing. Maka ketika Nabi SAW mengatakan bala fi udhunaihi syaitan, orang ini dikencingi ke telinganya dengan kedua telinga orang ini dikencingi oleh setan, nggak jauh untuk kita pahami setan betul-betul kencing di telinganya. Sehingga berdasarkan pendapat yang pertama, di sini orang ini telinganya betul-betul dikencingi setan. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa kalimat ini sebenarnya adalah kalimat majaz. Dan ini mengisyaratkan bahwa setan menghalangi telinga orang ini sehingga tidak mendengar adzan atau tidak mendengar zikir. Maka dia sama sekali nggak bangun sampai subuh. Ada juga yang mengatakan pendapat yang ketiga, setan memenuhi telinganya dengan aneka kebatilan sehingga menghalangi dia untuk bisa bangun. Dan ada yang mengatakan setan menghina orang ini sehingga layaknya orang ini dianggap seperti urinoir. Iki wong ramutu kowe ya padha karo urinoir. Maka dia dikencingi oleh
setan. Sebagaimana tempat penampungan kencing. Kemudian dari sini menunjukkan bahwa sumber bangunnya orang itu telinga. Telinga orang tidur itu sadar lebih dulu dibandingkan matanya. Karena matanya merem ya. Sedangkan telinganya bisa sadar lebih dulu. Maka bangunin orang tidur bukan ciluba. Matanya merem ya orang nyawa. Terus bangunnya gimana, Pak? Pakai suara. Misalnya banting piring, gelas dipecah, ya. Jangan ya. Atau pakai kentongan tung atau dipanggil dan seterusnya. Sehingga membangunkannya itu menggunakan suara, membangunkan pakai suara. Maka tidur yang menyebabkan orang jadi susah bangun ketika telinganya disumbat. Sehingga setan membuat orang ini agar nggak bangun, sasarannya apa? Telinganya. Bukan matanya, tapi sasarannya adalah telinganya. Oleh karena itu dia dikuasai telinganya, sehingga telinganya disumbat oleh setan dengan beberapa pendapat yang tadi kita sampaikan. Ada yang mengatakan betul-betul dikencingi, ada yang mengatakan telinganya disumbat dengan aneka kebatilan, ada yang mengatakan dia dihinakan sehingga dianggap seperti urinoir, tempat untuk buang hajat, dan seterusnya. Tapi bagian yang dikuasai adalah telinganya. Oleh karena itu, jangan jadikan telinga kita tersumbat saat kita tidur. Contohnya Pak, tidur di bawah bantal, itu telinganya tersumbat. Ada Pak tidurnya? Sehingga ketika dia tidur, kepalanya itu nyungsep di bawah bantal, telinganya disumbat pakai bantal. Atau ada orang yang tidur pakai headset, apalagi headsetnya yang headset masuk ke dalam telinga, yaitu bisa sangat nyenyak dan susah untuk dibangunkan. Maka biar tidur kita lebih gampang dibangunkan, buka telinga lebar-lebar. Baik, dari sinilah kita dianjurkan agar ketika kita tidur itu tidak menaruh kepala di bawah bantal, di bawah benda tertentu, karena ini bisa menyebabkan kita jadi susah untuk bangun. Wallahu a'lam. Nah, kemudian cara untuk membuat mata itu bangun pakai apa? Pakai apa? Air. Maka dibangunkan pertama pakai telinga, bangunan yang kedua sasarannya mata. Dan untuk membangunkan mata, yang sasarannya mata, medianya adalah air. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, rahimallahu rajulan qama bil laili fa shalla. Allah merahmati seorang suami yang dia qiyamul lail, kemudian dia salat. Fa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Bangunkan dengan suara. Fa in abad nadaha fi wajhal ma. Kalau istrinya tetap enggak mau bangun, maka wajahnya diperciki dengan air. Rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita. Qamat bil lail fa sallat, dia bangun malam kemudian salat. Aiqadat ba'laha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggak mau bangun, nadahat fi wajhil ma, disiram seember air. Jadi cara untuk membuat sadar mata itu pakai apa? Air. Maka di situ disebutkan dua tahapan, membangunkan, kalau enggak mau siram air. Karena air ini tujuannya untuk menyadarkan mata. Dari situlah kita bisa lihat hadis nomor 444. Lompat satu dulu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Setan
membuat 3 ikatan di tengkuk kalian idza huwa nam, ketika dia tidur. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk kalian ketika kalian tidur. Dan di sini sebagaimana yang tadi kita sampaikan, hal yang gaib maka tidak kelihatan. Pak, mana Pak talinya, Pak ikatannya? Mau tak lepas sekarang? Tidak bisa. Kenapa? Ini gaib. Maka melepasnya bukan melepas fisik, tapi dengan amalan. Sehingga dibuat seperti itu agar setan bisa membuat orang ini nggak bangun malam, tidurnya nyenyak. Yadribu ala makani kulli uqdatin, di setiap ikatan yang diikat oleh setan, dia membisikkan, lailun tawil farqud, masih panjang malamnya, ayo tidur. Masih panjang malamnya, ayo tidur. Masih panjang malamnya, ayo tidur, sambil diikat. Fa in istaiqadha, kalau orang itu berusaha untuk bangun, fadzakarallah, dan saat bangun dia menyebut nama Allah. Bangun kemudian berdoa. Doa bangun tidur gimana? Coba baca doa bangun tidur. Dibuka maskernya. Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqnahu. Baik. Ali, doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi saya yakin bukan ini yang pertama kita lakukan ketika bangun tidur. Apa yang pertama kita lakukan ketika bangun tidur? Tak WA. Cari HP, buka WA, atau matikan alarm. Sehingga Masya Allah HP ini mengalahkan segalanya. Sampai kita yang seharusnya berdoa, jadi kita lupa doa karena lihat status WA. Baik, kita upayakan untuk zikrullah, sehingga begitu bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 1 ikatan lepas. Inhallat uqdah, maka lepas 1 ikatan. Fa in tawaddaa, kalau dia berwudu, bukan cuma bengong aja habis bangun bengong. Wong lungguh meneng sehingga di depan kasur dia bengong, nanti kelisik-kelisik mlebu kamar mandi bengong. Fa in tawaddaa, kalau dia berwudu, inhallat uqdatun, maka 1 ikatan lepas lagi. Dari sini kita lihat ya, wudu fungsinya apa tadi? Menghilangkan kantuk. Sehingga kantuk mata itu hilang karena kena air. Berarti siaga air Pak di depan atau di samping kita tidur. Boleh ya. Maka ketika Anda tidur, ngantuk banget, raupi. Insya Allah itu bisa menghilangkan kantuk. Fa'in shalla, kalau dia salat, inhallat uqdatun, lepas 1 lagi. Fa'asbaha nasyitan tayyiban nafsi, maka orang yang melakukan seperti ini, dia akan menjadi orang yang rajin, sregep, ya. Tayyiban nafsi, jiwanya enak, jiwanya baik, sehingga nggak ngelenyem, nggak ngantuan, tapi semangat, rajin, menghadapi hidup dengan baik, karena ikatan setan telah lepas semua. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan, dan kalau tidak, maka dia akan menjadi orang yang malas-malesan, jiwanya jiwa yang nggak baik, pengennya mengongak-angok, pengennya turu, ngantuan, dan seterusnya. Perjuangannya dilakukan dengan cara seperti ini. Masya Allah. Makanya kata kunci, Pak, saya itu kalau kajian subuh itu kenapa kok senengannya mau merem aja. Coba diperjuangkan ini Pak. Bangun tidur, baca zikir, wudu, salat. Minimal 1 rakaat. Insya Allah itu bisa melepas 3 ikatan setan dan membuat kita jadi seger ketika bangun, siap untuk menjalani aktivitas hidup. Nah,
Selanjutnya kita beralih kepada hadis dari Ali bin Abi Thalib. Hadis dari Ali bin Abi Thalib. Beliau menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengetuk pintu rumah Ali radhiyallahu anhu bersama Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu di antara bukti bahwa orang tua itu perhatian kepada anaknya walaupun sudah menikah. Orang tua perhatian kepada anaknya walaupun anaknya sudah menikah. Meskipun teori kita kan wis mentas ya sakarepe dhewe wis duwe dalan dhewe-dhewe. Padahal tidak demikian. Yang namanya edukasi, pendidikan, perhatian orang tua kepada anak itu tidak kenal batas usia. Apakah anak kalau sudah nikah jadi mantan anak? Tidak. Anak tetap anak walaupun dia sudah berkeluarga. Walaupun bisa jadi anaknya sudah punya cucu. Anaknya sudah punya cucu, berarti simbahnya jadi buyut, kakek buyut. Anak tetap anak. Karena itu Nabi SAW memberikan perhatian kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma, membangunkan mereka di malam hari. Faqala lahum, maka beliau mengatakan kepada mereka, ala tusallun, ayo salat, kenapa kalian enggak salat? Maksudnya qiyamul lail. Qala Aliyun, kata Ali, faqultu ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah, fa idza syaa'a ayyab'atsana ba'atsana. Ya Rasulullah, jiwa kami kan ada di tangan Allah. Kalau emang Allah takdirkan kami bangun, kami akan bangun. Fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qultu dzalika. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbalik arah ketika saya mengatakan kalimat ini, walam yarji ilayya syai'an, dan beliau tidak ngomong apapun, tidak bantah, tidak membantah aku. Jadi Ali bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak balas bantah. Tsumma sami'tuhu wa huwa mudbirun yadribu fakhidahu. Lalu aku mendengar keluar dari ucapan beliau ketika beliau balik arah sambil menepukkan ke arah pahanya. Sambil menepukkan ke pahanya. Wa huwa yaqul, beliau mengatakan, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu senenganin debat. Memang manusia itu senenganin debat. Sambil menepuk paha. Jadi itu di luar rumah, ngetuk pintu, di dalam dengar. Berarti kira-kira gimana, Pak? Tempat tidurnya itu dekat dengan pintu. Dan rumah ketika itu memang sangat sederhana. Sehingga begitu buka pintu, sudah kamar orang yang punya. Rumah kecil-kecil. Seperti yang Bapak Ibu lihat bagaimana rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecil-kecil. Maka ketika buka pintu utama, sudah kamar. Tempat tidur di situ, beraktivitas juga di situ. Mereka bukan tipe orang yang rumahnya besar, punya banyak ruangan. Itu bukan. Ruangannya cuma terbatas. Sehingga ketika ngetop, komunikasi, dengar antara yang di dalam dengan yang di luar. Dan ini juga mengisyaratkan bahwa ketika itu rumah itu banyak lubang. Andaikan buntu, mungkin nggak dengar. Sampai Nabi SAW ketika menepuk paha, Ali bin Abi Thalib mendengar, dan Nabi SAW saya mengucapkan, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu memang banyak ngeyel. Itu didengar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Dan jika demikian yang terjadi pada sahabat Ali radhiyallahu anhu, apalagi pada manusia biasa. Makanya sekarang kalau ada orang yang dipaksa untuk melakukan hal yang wajib, ayo sholat, kenapa nggak sholat? Takdirira sholat kok ya semua. Dan beralasan dengan takdir, salah atau benar?
Beralasan dengan takdir salah atau benar? Salah. Orang tidak boleh beralasan dengan takdir untuk pelanggaran terhadap syariat. Beralasan dengan takdir itu disyariatkan jika terkena musibah. Misalnya gagal usaha, atau kecelakaan, atau sakit, atau musibah apapun, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Beralasan dengan takdir. Tapi kalau beralasan dengan takdir ketika tidak mengerjakan amalan, ini alasan yang salah. Apalagi beralasan dengan takdir untuk berbuat maksiat atau meninggalkan kewajiban. Maka Nabi SAW menyalahkan alasan Ali bin Abi Thalib ketika tidak mau qiyamul lail dengan alasan takdir. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah untuk bab berikutnya kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita masuk bab yang baru, bab 29. Bab istihbabi salatin nafilah fi baitihi wa jawazuha fil masjid. Bab anjuran, babun istihbabu salatin nafilah, bab anjuran untuk salat sunnah di rumah. Wa jawazuha fil masjid, dan boleh dilaksanakan di masjid. Hadis nomor 445. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura." Jadikanlah bagian rumah kalian sebagai tempat salat kalian. Berikan jatah untuk rumah kalian dari salat kalian. Wala tattakhiduha qubura, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa yang dimaksud jadikan untuk rumah kalian sebagian dari salat kalian? An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, yang dimaksud di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama adalah jadikan salat sunnah kalian di rumah kalian. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pernah menyebutkan, "Idza shallaitum fil masjid", apabila kalian telah selesai melaksanakan salat di masjid, maka kerjakanlah salat sunnah kalian di rumah kalian. Falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka hendaknya dia jadikan untuk rumahnya jatah, sebagian jatah salatnya, yaitu salat sunnah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Saya ulang ya, jadikan sebagian salat kalian di rumah kalian. Pendapat yang pertama apa? Yang dimaksud salat di rumah di sini adalah salat sunnah. Ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud menjadikan sebagian salat kalian di rumah kalian adalah salat wajib. Lakukanlah salat wajib kalian, sebagian salat wajib kalian di rumah kalian, untuk jadi imam bagi orang-orang yang tidak wajib salat jamaah di masjid. Imam bagi istri, bagi anak-anak yang perempuan, atau bagi budak yang dia tidak berangkat ke masjid. Dan ini pendapat Al-Qadhi Iyad. Ini pendapat Al-Qadhi Iyad. Kata beliau, "Ma'nahu ij'alu ba'da faraidikum fi buyutikum liyaqtadiya bikum man la yakhruju ilal masjid min niswatin wa abidin wa maridin wa nahwihim."
jadikanlah sebagian salat wajib kalian di rumah kalian agar diikuti, dimakmumi oleh orang-orang yang tidak keluar rumah, seperti ibu-ibu, perempuan yang ada di dalam rumah, istri, ibu, saudara perempuan, dan yang lainnya, atau budak, atau orang yang sakit, atau orang yang lain yang dia tidak wajib untuk hadir di masjid salat jamaah. Ini pendapat siapa? Al-Qadhiyyah. Dan zahirnya keterangan Al-Qadhiyyah ini berlaku bagi mereka yang ingin salat 2 kali, sehingga dia hadir di masjid salat wajib bersama imam, lalu ketika dia pulang salat wajib lagi. Itu mengamalkan hadis, jadikan sebagian salat wajib kalian di rumah kalian. Dengan cara apa? Ngimami orang yang tidak hadir ke masjid di kalangan anggota keluarga kalian. Wallahu a'lam. Wala tattakhiduha qubura, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya gimana? Enggak pernah dipakai salat. Maka rumah yang tidak pernah dipakai salat itu seperti kuburan. Sehingga rumah yang di situ kosong dari zikrullah, enggak pernah dipakai baca Quran, enggak pernah dipakai salat, enggak pernah dipakai kajian, bahkan isinya hanya musik misalnya, atau aktivitas duniawi, maka digambarkan oleh Nabi SAW, rumah seperti ini ibarat kuburan. Dan ini mengisyaratkan bahwa kuburan itu bukan tempat ibadah. Maka rumah yang tidak dijadikan sebagai tempat ibadah untuk salat sunnah maupun untuk baca Quran disamakan dengan kuburan yang merupakan bukan tempat ibadah. Dan ini menunjukkan keutamaan untuk beribadah di rumah. Baik, Anda bisa baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan bimbingan kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Bani Israel di surat Yunus ayat 87. Sebelum Bani Israel itu disiapkan oleh Allah untuk meninggalkan Mesir, mereka akan menghadapi pasukan yang hebat, kuat, yaitu pasukannya Fir'aun. Maka Bani Israel harus hebat, dan orang yang hebat tidak boleh hanya 2, Musa dan Harun, yang lain juga harus hebat. Dan pendidikan itu butuh waktu. Cara Allah menyiapkan Bani Israel agar mereka jadi orang yang lebih hebat, lebih tawakal, lebih kuat imannya, lebih yakin, lebih mantap. Cara Allah untuk mendidik ini adalah Allah perintahkan Bani Israel banyak salat di rumah. Allah berfirman di surat Yunus ayat berapa tadi? 87. Wa auhayna ila Musa wa akhihi antabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Dan aku wahyukan kepada Musa dan saudaranya, antabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan, agar kalian siapkan rumah di Mesir untuk kaum kalian. Fokus di rumah masing-masing. Belum waktunya untuk demonstrasi, menampakkan kekuatan fisik, karena yang kalian lawan ini kekuatan yang hebat, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Allah perintahkan, jadikan rumah kalian di Mesir sebagai tempat ibadah. Waj'alu buyutakum kiblatan, dan jadikan rumah kalian sebagai kiblat. Yang dimaksud jadikan rumah kalian sebagai kiblat adalah jadikan rumah kalian sebagai pusat ibadah. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wa basyiril mu'minin, kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Sehingga di sini mengajarkan kepada kita agar orang yang beriman ketika dia mau menguatkan hatinya dalam menghadapi aneka tantangan hidup, dekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah, dia akan lebih siap mentalnya untuk menghadapi ujian daripada orang yang jauh dari. Maka Bani Israel sebelum melawan Fir'aun disiapkan oleh Allah dengan cara seperti ini.
Karena itu jamaah, pendidikan yang kita bisa berikan kepada keluarga kita agar mereka itu lebih bersabar, lebih tangguh dalam menghadapi ujian, dekatkan mereka dengan Allah dengan cara jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah yang kedua setelah masjid. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.